Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara. Di kesempatan kali ini saya akan mendemokan ya aplikasi kasir, namun dengan tambahan ada layanan jasa untuk laku pandai. Seperti misalnya BRI Link seperti itu ya. Jadi pada dasarnya ini adalah aplikasi kasir seperti pada umumnya ya, penjualan barang. Namun di sini sudah dilengkapi dengan penerimaan jasa keuangan, misalnya seperti transfer, tarik tunai dan lain-lain. Di sini kita lihat ya, sudah ada di layar ini tampilan login. Saya masukkan dulu sebagai admin ya. Salah password. Oke, nah seperti ini menunya teman-teman. Di sini ada beberapa menu ya untuk misalnya ketika login menggunakan admin. Jadi full semua menunya muncul ya. Nanti akan berbeda jika loginnya menggunakan user kasir. Di sini ada menu utama, ada manajemen inventory ya. Di sini ada keuangan dan akuntansi, terus ada manajemen karyawan dan pengaturan sistem. Oke, di awal ya terlebih dahulu teman-teman di sini harus dipahami bahwa titik fokus pada aplikasi ini adalah mencatat ya penjualan barang dan penerimaan jasa keuangan laku pandai. Begitu. Jadi yang dicatat adalah lebih ke uang tunainya. Namun di samping itu teman-teman juga bisa men-tracking ya saldo yang digunakan, sumber dana atau rekening-rekening bank yang digunakan untuk transaksi laku pandai. Jadi masih bisa di tracking atau direkonsiliasi begitu ya. Artinya disamakan antara saldo sistem dengan saldo sebenarnya, sehingga owner itu bisa meyakini bahwa transaksi sudah benar gitu ya, tidak ada kesalahan atau fraud gitu. Oke, di awal yang harus dilakukan di sini saya akan membuat dulu ini barang ya, inventory. Di sini karena masih kosong, saya tambahkan dulu barangnya. Di sini sudah bisa membuat barcode ya. Misalnya saya mau membuat barcode ya 89. Nah, ini sudah ada misalnya LA Bold gitu ya. Kategorinya rokok misalnya. Harga modal. Nah, ini 20 gitu ya. Harga jual satuannya misalnya ini belum ada satuan, kita kosongkan dulu ya, nanti bisa ditambahkan satuannya ya. Nah, ini kita bisa masukkan stok awal, misalnya kita 10 bungkus ya, simpan. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman saya akan master data dulu ya, master data dulu. Nah, ini satuan unit ya, kita masukkan misalnya bungkus gitu ya. Terus ada pieces, ada apa lagi, gram dan lain-lain. Silakan teman-teman tambahkan sendiri ya. Lalu ada di sini metode bayar nih ya. Metode bayar ini mewakili sumber dana. Misalnya di sini ada teman-teman punya Shopee Pay gitu ya. Shopee Pay gitu. Tipenya e-wallet misalnya ya. Nah, ini misalnya nomor rekeningnya. Kalau Shopee Pay biasanya nomor handphone ya. Oke. Atau mau ditambahkan lagi silahkan ya. Ini bisa banyak atau muat banyak sumber dana. Jadi teman-teman bisa menambahkan sendiri. Setelah itu baru layanan Briling. Nah, ini untuk Briling ya. Teman-teman bisa memasukkan jasa laku pandai itu apa saja. Nah, di sini misalnya saya mau membuat ini sudah ada ya, transfer antar bank. Nah, ini sumber dananya menggunakan BRI. Itu.
Misalnya top up ShopeePay gitu ya. Kategorinya bisa transfer, bisa payment, transfer ya. Kategorinya bisa transfer. Nah, biaya ini adalah admin yang dibebankan kepada nasabah atau pelanggan. Misalnya satu kali top up itu 5.000 misalnya ya. Lalu di sini ada arus kas, ya, uang masuk, ya, pelanggan bayar tunai. Nah, seperti ini. Kalau ini uang keluar berarti seperti tarik tunai. Nah, ini bisa pilih, misalnya mau pakai saldo ShopeePay. Jadi jenis transaksi ini akan mengurangi ShopeePay nanti. Saldo ShopeePay yang dimiliki agen. Itu simpan. Nah, ini sudah ada. Ya, sorry, mana tadi ya? Nah, ini top up ShopeePay ya. Nah, seperti itu. Nah, maka kita akan masuk ke transaksi ya. Ke transaksi di sini. Masuk ke kasir. Nah, di kasir ini ketika dia pertama kali membuka, dia akan ada sistem shift ya, modal awal. Jadi modal awal itu kas tunai ya. Itu berapa? Misalnya 50 juta misalnya ya. Seperti itu, buka shift. Nah, teman-teman bisa scan di sini, sudah ada scan barcode-nya ya. Namun karena di sini tidak ada kamera, jadi tidak bisa menggunakan atau tidak ada mesin scan barcode-nya ya. Jadi tidak bisa didemokan. Tapi kalau teman-teman membukanya di handphone, nanti si kamera handphone yang menjadi scannernya begitu. Nah, di sini sudah ada shortcut yang bisa memudahkan teman-teman kalau teman-teman jeli. Di sini ada F4, F7. Jadi untuk masuk itu kalau misalnya pakai komputer itu tinggal F4 dia masuk ke sini. Itu misalnya LA Bolt gitu ya, tinggal LA gitu ya. Atau bisa pakai mesin scanner gitu ya, di sini langsung akan keluar. Nah, ini sudah masuk. Nah, di sini bisa digabungkan dengan transaksi Briling. Tinggal klik transaksi Brilingnya, pilih layanannya misalnya yang tadi ya, top up ShopeePay. Mana tadi? Payment, top up ShopeePay. Nah, ini nomor handphonenya misalnya top upnya tujuannya ini. Nominal transaksinya misalnya 100.000. Nah, apakah biaya adminnya sudah 5.000? Kalau sudah 5.000 itu tidak perlu diedit lagi ya. Nah, di sini ada sistem bayar hutang atau kasbon, bayar nanti. Jadi kalau kasbon tinggal dicentang saja. Gitu. Kalau tidak ya tinggal ditambahkan ke keranjang. Seperti ini. Jadi totalnya seperti ini, totalnya menjadi 145.000. Di sini teman-teman bisa ada diskon juga. Misalnya kalau di diskon 1.000 gitu ya. Nah, ini bisa berkurang gitu. Ini kalau mau bayar tinggal diklik saja bayar atau di F2. Nah, ini muncul. Di sini ada pelanggannya. Sini ada metode pembayaran. Sini total tagihannya 145. Uang yang diterima misalnya 150.000. Kembalian 5.000 proses pembayaran. Nah, teman-teman ini bisa mencetak struknya ya. Atau kirim ke WhatsApp gitu. Jadi kalau kirim ke WhatsApp seperti ini, nanti akan muncul ya seperti ini. Jadi si struknya itu dikirim ke WhatsApp langsung. Tinggal dimasukkan nomor WhatsApp-nya di sini. Gitu ya. Kalau misalnya dicetak, tinggal cetak seperti ini ya. Nah, ini hasil cetaknya. Teman-teman bisa lihat ya, saya besarin dulu. Nah, seperti ini. Nanti bisa dicetak di printer thermal juga ya. Nah, kalau sudah mau ditutup tinggal transaksi baru saja diklik. Seperti itu. Lalu kalau misalnya setelah selesai ya, di mana ini kan tidak untuk hasilnya tidak ada ya. Teman-teman bisa lihat di laporannya. Nah, di sini ini sudah ada masuk tunai. Ini penjualan barang ya dan ini Briling. Terpisah teman-teman ya. Total uang masuk 100.000 ya. Kalau penjualan itu 40.000 tadi. Nah, di sini. Ya, di sini ada laba rugi. Ya, di sini ada arus kas juga. Nah, ini khusus untuk owner. Bisa kelihatan ya, di sini ada Briling masuk 105.000, ada pelunasan ya. Ini ada pembelian, biaya operasional, Briling. Ini sudah terrekap ya. Gitu.
Nah, lalu kalau misalnya setelah selesai tadi, si kasir misalnya setelah selesai ini tinggal tutup SIP saja, ya. Kita lihat dulu, seharusnya uang itu ada berapa, tadi kan modal 50 juta ya uang cash itu ya. Modal 50 juta, kita lihat dulu laporan dulu. Nah, tambah 40.000 ya, omset untuk penjualan, terus billingnya masuk 100.000 uang cashnya, 105.000. Berarti 40.000 ditambah 105.000 itu jadi 145.000. Sebenarnya nanti nggak perlu dihitung, tinggal dihitung kas laci apa yang ada di laci aja berapa uangnya gitu ya, ketika tutup kasir itu. Cuman saya ini karena uangnya tidak ada ya, ini hanya demo, jadi saya hitung dulu gitu ya. Kalau nanti di realnya tidak perlu dihitung, yang dihitung adalah uang yang ada di laci, uang cashnya ada berapa ketika tutup kasir seperti ini, gitu. Tadi kan 50 juta tambah 145.000 ya. Berarti total hasil uang fisik akhir itu ketika tutup kasir 50 juta ya. Itu 145.000. Itu ya benar ya. Oh sorry, kelebihan nolnya. Oke. Nah, ini lalu proses tutup shift. Ya, klik OK. Maka akan keluar di sini apa namanya? Penjelasannya ya. Modal awal 50 juta, penjualan tunai 40.000, briling masuk 105.000. Maka perhitungan sistem ini 50 juta 145. Nah, uang fisik tadi ya ketika yang dimasukkan pas gitu. Jadi selisihnya adalah 0 gitu. Ya, jadi selisihnya adalah 0. Oke, kalau sudah seperti itu nanti akan muncul apa namanya? Shift baru ya. Kalau muncul shift baru, shift selanjutnya dan harus memasukkan modal awal juga. Nah, bagaimana di sisi ini ya, di sisi owner gitu ya, ketika bisa melihat laporan shiftnya bisa. Di sini ada riwayat shift. Nah, di sini. Jadi yang tadi sudah closed atau sudah tutup kasir, belum ada yang buka lagi. Detailnya bisa dilihat di sini. Nah, ini. Jadi si owner bisa apa memonitor gitu ya. Oke, ada penjualan, ternyata si eh, kasir admin ini dia waktu mulainya jam segini, waktu selesai jam segini. Itu modal awalnya 50 juta, hitungan sistem dan hitungan fisik ya. Selisihnya 0 gitu. Apa saja sih tadi penjualannya? Nah, bisa dilihat di sini. Ini masing-masing bisa dilihat ya. Masing-masing shift begitu. Atau bisa juga di print. Misalnya di print, nah ini yang tadi bisa di print ulang. Itu teman-teman. Lalu apalagi ya? Di sini ada laporan ya. Laporan teman-teman, di sini ada laporan laba rugi ya. Nah, ini laba bersihnya udah kelihatan. Ada arus kas juga ya, briling masuk. Nah, kalau di sisi saldo bagaimana? Di sisi saldo itu ada rekonsiliasi teman-teman. Jadi tadi misalnya menggunakan Shopee Pay ya untuk ke brillingnya. Kita mau melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu khusus untuk non tunai ya. Gitu. Jadi mau dilihat, kita tampilkan. Nah, ini ada total pengeluaran. Karena tadi adalah top up, maka ada yang keluar 100.000 ya dari ini. Jadi caranya adalah untuk rekonsiliasi adalah si owner itu melihat mutasi yang sebenarnya. Di situ kan biasanya misalnya tanggal hari ini ya. Ini kan tanggal hari ini ya. Misalnya nah ini tanggal today. Jadi tampilkan seperti itu. Jadi tanggal hari ini terus apa namanya Shopee Pay. Nah, teman-teman masuk ke aplikasi Shopee Pay terus lihat mutasi hari ini. Jumlah masuk dan jumlah keluarnya sama nggak dengan ini. Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Gitu. Melihat bahwa pergerakannya sudah benar gitu ya. Nah, kembali itu dari segi apa namanya, saldo non tunainya gitu ya pergerakan. Dan untuk tambahan-tambahan lain teman-teman di sini ada pembelian, stok off-name ya. Ini stok off-name misalnya ini kan stoknya tadi ada 9. Ternyata misalnya mau diterapin di SOP-nya bahwa stok off-name itu 1 bulan sekali. Jadi diwajibkan untuk dicek ulang dibandingkan antara stok di sistem dengan stok fisik yang sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya ada 8 berarti ada selisih 1 gitu. Seperti itu ya untuk stok of name.
Lalu, nah ini untuk karyawan ya. Karyawan ini juga bisa, mencetak slip gaji. Misalnya nama karyawannya Subagja misalnya ya. Jabatannya misalnya helper, nomor telepon. Nah, gaji hasad ini sistemnya adalah gaji harian ya yang paling mudah. Misalnya gaji helper 100.000, alamatnya Jakarta ya misalnya. Simpan. Nah, ini setelah membuat karyawan seperti ini bisa mencatatkan absensinya ya. Nah, ini tinggal diklik masuk, berarti hari ini dilihat, oh kalau sudah masuk, ini kalau sakit ya, tombol sakit, ini tombol masuk, masuk kerja maksudnya ya. Nah, ini masuk kerja nih. Oh, kalau misalnya kelihatan udah pulang, tinggal masuk pulang. Nah, di sini bisa cetak slip gaji ya. Gitu, cetak slip gaji, namanya karyawannya siapa dipilih, lalu cetak. Hadir satu hari gitu ya. Gaji pokoknya satu hari dikali 100.000 gitu. Oke. Selanjutnya kembali ke dashboard ya. Ada retur, ada pelanggan. Nah, ini ada hutang juga ya. Ini saya pilih yang penting-pentingnya dulu, yang paling utama ya maksudnya. Memang semuanya juga penting, tapi ini yang paling utama. Ini ada hutang. Jadi teman-teman bisa mencatatkan hutang di sini secara manual ya, gitu. Misalnya ada pelanggan siapa, kita buat dulu pelanggannya ya. Bisa pelanggan itu pelanggan A misalnya. Nomor WhatsApp-nya ini. Tangarang, emailnya, alamatnya misalnya Garut. Simpan. Nah, ini teman-teman bisa membuat catatan hutang. Catatan hutang pelanggan A jumlah hutangnya misalnya 100.000. Nah, keterangan belanja sembako misalnya. Nah, ini jatuh temponya. Kita mau kasih jatuh tempo. Kalau enggak ya kita kasih lama aja gitu ya. Ya 1 minggu gitu ya. Simpan. Nah, di sini ada belum lunas. Kalau sudah lunas, tinggal klik bayar ya. Atau kalau mau mengirim tagihan lewat WA, teman-teman tinggal klik ini aja. Nah, nanti tinggal masukin nomor WA-nya berapa. Gitu, ini sudah ada formatnya sudah otomatis. Kalau pelanggan A, nah ini otomatis sesuai dengan nama di sini. Gitu, ini peringatan dari Kaspripros. Ini Kaspripros nanti bisa diubah ya teman-teman nama tokonya. Tergantung dari nama usahanya apa. Ya, keterangan belanja sembako jumlah 100.000 gitu ya. Mohon segera melakukan bayaran kirim sekarang. Nanti akan otomatis mengirim ke WA sesuai dengan nomor ini atau WA pelanggan. Gitu. Kalau misalnya sudah bayar, jadi tinggal klik bayar. Artinya sudah lunas dan ke keuangan juga dia akan berpengaruh. Ya, sini harus kas ya. Sini ada. Nah, ini ada pelunasan piutang. 245.000. Maka di apa namanya di laporan ini laba rugi sini sorry kalau misalnya pelunasan tidak ada ya di laba rugi dia ada di arus kas benar. Nah sini gitu. Yang lainnya sepertinya sudah ya, di sini ada bisa backup data, bisa reset ya, ada pengaturan toko di sini. Ini ada logonya ya, ini nama tokonya apa, nomor telepon gitu ya. Terus ada ini stroke ya, stroke pengaturan stroke untuk footer atau apa namanya yang paling bawah itu di stroke ya. Teman-teman bisa edit. Ini ada manajemen pengguna, jadi pengguna bisa menambahkan banyak ya penggunanya. Di sini ada backup database gitu. Lalu ada reset data di sini. Tinggal mau reset apa, teman-teman bisa ya. Oh ini apa ada di sini ada sistem promo yang belum ya ini promo nih. Jadi ini ke promo pelanggan misalnya beli beli satu dapat dua sorry beli dua dapat satu misalnya ya. Misalnya El Abol tadi ada promo bonus satu misalnya ya. Promo eh, promo LA 2 in 1 misalnya. 2
get one gitu ya. Bold, beli 2 dapat 1. Nah, ini periode promonya nanti di apa namanya, kalau mau dibatasi ya, misalnya hanya seminggu ya, seminggu misalnya ini tanggal 20. Simpan. Nah, ketika ini masih berlaku, ketika melakukan penjualan ya, ketika melakukan penjualan, sini misalnya LA Bold ya, jumlahnya kuantitinya 2, dia akan otomatis di sini ada bonus 1 gratis. Ya, gitu. Jadi ada gratis dan ini akan mengurangi stoknya, berarti meskipun belinya 2 tapi stoknya akan berkurang 1. Sorry, 3 ya, 2 plus 1 gitu. Seperti itu untuk ini ya, untuk apa namanya, promo. Lalu apalagi, oh pengeluaran ya di sini. Pengeluaran. Nah, ini misalnya si apa namanya? Si kasir itu ada pengeluaran ya, operasional bisa mencatatkan di sini. Dan ini pengeluaran akan mengurangi laba ya. Gitu, mengurangi laba usaha secara keseluruhan. Gitu. Oke, mungkin cukup segitu saja dulu ya untuk hal yang terlewat atau tidak saya bahas ya karena takut kepanjangan. Silakan teman-teman komentar saja menu mana yang mau didalami dan teman-teman penasaran gitu ya. Atau mungkin sudah saya jelaskan namun belum terlalu jelas ya cara penyampaian saya. Cara saya menyampaikan sehingga teman-teman belum memahami dengan baik begitu, teman-teman silakan tuliskan di kolom komentar menu apa yang teman-teman pengen perdalam begitu. Nanti saya akan jelaskan sebisa saya supaya teman-teman lebih paham lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.